Aku sakit, aku sakit. Itu polisi. Bukan sedih lagi, bukan sedih lagi. Aku sedih, aku sedih. Oke. Aku sakit, aku sakit. Itu polisi. Bukan sedih lagi, bukan sedih lagi. Aku sedih, aku sedih. Oke. Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kenapa ini Abang Farhat sedih gitu kan? Ternyata kenapa Abang Farhat sedih ya? Karena di demo begitu ya. Di demo lantaran menyalahgunakan tuh dana dari masyarakat begitu. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi gimana video lengkapnya sebentar? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, dan skip. Orang sudah rugi begini mau diteriakin. Jangan pancing emosi kami ya, jangan. Perjuangan hak. Ini hak orang balikin. Kasihan ibu-ibu seperti ini coba. Ngapain saya Puluhan miliar katanya ya. Kalau nggak kasihan orang-orang kecil di Solimi. Ngaku ya Farhat. Kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum. Sok kenbal hukum, mensolimi orang kecil, mengambil hak orang, nggak dibalikin. Sok susi banget. Tahu tuh. Sampai gerta-gerta ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya, jangan mau ditakut-takuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Bener. Anda tahu sendiri tadi suaranya keras begitu loh. Kita udah capek begini mau gerta-gerta, oh jangan. Ya, kita datang sini sudah lillahi ta'ala. Gak ada yang perlu ditakuti. Ini hak kita. Ada di atas. Tolonglah fasilitasi suruh dia keluar. Ini gimana caranya solusinya? Win-win solusinya Ya. gimana? Tahu butuh duit. Ya kalau memang ada proses saja lah. Ngapain proses Pak? Tamhan keluar yang dibahas. Tamhan kan udah keluar. Weh. Balik aja itu kan tanya. Jangan pancing emosi bos. Ini pancing ini. Pancing itu. Orang sudah susah begini baru dipancing-pancing. Kenapa? Jangan teriak keluar. Hehehe. Rugi begini mau diteriakin. Jangan pancing emosi kami ya, jangan. Perjuangan hak. Ini hak orang balikin. Kasihan ibu-ibu seperti ini coba. Ngapain saya mau urus-urus seperti ini kalau nggak Ya. kasihan orang-orang kecil di Betul. Solimi. Ngaku ya Farhat. Kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum. Sok kenbal hukum, mensolimi orang kecil, mengambil hak orang, nggak dibalikin. Sok susi banget. Nah tuh, Bang Farhat tuh. Tahu tuh. Sampai gerta-gerta ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya, jangan mau ditakut-takuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Siapa yang gertak Pak? Siapa yang gertak? Anda tahu sendiri tadi suaranya keras begitu loh. Siapa yang Kita udah capek begini mau gerta-gerta, oh jangan. Ya, kita datang sini sudah lillahi ta'ala. Gak ada yang perlu ditakuti. Ini hak kita. Tuh kenapa itu ya Bang Farhat tuh? Ada apa sih sebenarnya kejadiannya sebetulnya ya? Jadi disebut juga di situ Bang, selain Bang Farhat juga Tante Elsa begitu disebut ya terkait dengan PKL apa UMKM ini ya. Coba kita dengarkan keterangan dari yang tadi sebetulnya. Ini dia videonya. Oke baik, jadi saya kira yang diutus Bang Farhat ini ya pengacara nggak paham tentang ini. Ini simpel sekali, dana yang dikunjungi oleh para member UMKM, ya simpel sekali. Ini aja, nggak usah melebar, terlalu melebar. Bahkan sebut beberapa nama perusahaan, bahkan sebut laporan-laporan, bahkan lebih fatalnya lagi menyatakan bahwa ya
advokat itu tidak bisa dituntut oleh kliennya loh. Kalau seperti itu parah negara ini, parah hukum ini. Bisa advokat banyak advokat nantinya ya yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah dikatakan ya tidak bisa dituntut oleh kliennya. Pantas saja disembunyikan. Buktinya ini yang punya semua nih ya para teman-teman member UMKM nih yang datang. Dan itu atas penyampaian dari Pak Sanjay dan bukti-bukti yang ada. Jadi nggak asal datang ke sini. Mana mungkin kami orang-orang UMKM ya orang kecil seperti ini bisa berani mendatangi seorang pengacara yang berulang-ulang kali seperti Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Bahkan yang dikatakan pencemaran nama baik itu pada saat kita aksi demo ya bersama dengan teman-teman ormas waktu itu juga membantu. Bayangkan sekelas ormas saja turun membantu, bisa di cross check. Ormas Grip Jaya membantu waktu itu karena mereka tahu bahwa dana ini adalah dana masyarakat yang diambil alih. Makanya tadi ya pengacaranya Farhad saya kira terlalu melebar lah. Coba Farhad lah yang menanggapi. Ya kalau masalah lapor melapor kami nggak mau tahu itu, silahkan. Ya silahkan. Tapi ini intinya ada dana kami yang dititip dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau abang pribadi kerugiannya berapa bang? Kalau saya pribadi ada 3 miliar dan sudah dikembalikan 500 juta. Sejauh. Ada 3 miliar karena saya mengolah film waktu itu. Kalau saya. Masih jauh. Dan itu sudah diminta Bang Farhad bahwa dana Pak Andi aja dikasih katanya. Tapi saya nggak mau. Saya melihat penderitaan member-member UMKM. Dan ini amanat ke saya dari Pak Sanjay juga secara tulisan tangan dan ada surat kuasa sepenuhnya ke saya bahwa tolong ditagih ya, tolong ditagih dan berikan kepada para member yang memang membutuhkan. Ini ada itikat baik Pak Sanjay di sini sebenarnya. Jadi kalau masalah melapor itu aduh terlalu melebar lah ke sana ya. Seperti ada bukti-bukti mungkin abang bawa bukti nggak sih bang ke sini? Kalau masalah bukti nanti saya ada WA ya karena hujan tadi dan saya nggak bawa. Kalau masalah bukti juga udah masuk semua ke Elsa dan ke Farhad, tapi ada di handphone saya buktinya. Ya. Boleh kasih lihat bang bukti-buktinya bang di handphone bang? Nih, kalau saya sendiri ya ada buktinya. Nih bukti. Taruh bang. Nih buktinya ya, kayak begini. Pak, tolong pegangin Pak. Ini cara-cara top up di Mimias waktu tempo hari ya. Nah, ini bukti dana mereka nih. Kayak begini Pak. Ini. Dana yang terhimpun di perusahaan inilah yang diambil alih oleh Elsa dan Farhad. Itu intinya. Dana yang diambil alih yang disita oleh Polda Jatim itu kembali semua karena perusahaan tidak terbukti investasi bodong. Tapi dana yang diamankan oleh lawyernya yang mengaku lawyernya supaya nggak disita katanya itu yang tidak dikembalikan sampai sekarang. Sehingga yang punya dana mengatakan bahwa itu akan dibagikan ke para member-member yang memang susah gitu ya. Dan ini ada banyak sekali nih. Cuma yang datang ini masih perwakilan. Banyak sekali yang mau datang. Jadi seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan lapor-lapor perusahaan. Ya ini dana pribadi mereka nih yang diambil di rumahnya. Istrinya Pak Sanjay, Ibu Kamini. Dan perlu diketahui kenapa sampai memperjuangkan, saya pribadi memperjuangkan seperti ini. Karena ini saya melihat Ibu Kamini menangis-menangis. Ya didatangi seperti itu, digertak. Dananya harus dititip daripada disita katanya oleh kepolisian. Bayangkan, itulah yang mengingatkan saya meskipun saya ditawar dana pribadi saya mau dibalikin, saya mengingat bahwa ini adalah amanat dan saya akan memperjuangkan bersama teman-teman para UMKM bahwa dana ya yang diambil alih secara tidak wajar dengan dalih mengamankan dana kliennya ini harus kembali kepada yang berhak. Seperti itu. Makasih. Oh begitu ya, dana yang katanya digelapkan begitu ya. Menarik ini. Ada apa ini Bang Farhad ini? Mudah-mudahan sih ada klarifikasi dari Bang Farhad ya, karena kita tidak boleh sih mendengar dari satu pihak begitu ya. Ada mungkin klarifikasi juga nanti dilakukan oleh Tante Elsa begitu ya.
Tentang ini sih rakyat kecil gitu ya, janganlah ya. Jangan sih beraninya cuma rakyat kecil. Kalau ini benar terjadi begitu ya, penggelapan uang. Kalau ini benar terjadi, sekali lagi, janganlah, kasihan tuh rakyat kecil ya, yang dana memang segitu bagi pengacara-pengacara hebat ini mungkin tidak seberapa begitu, tapi bagi rakyat kecil itu nilai yang luar biasa begitu ya. Tapi kita tunggu sebetulnya ya klarifikasi nanti yang mungkin akan dilakukan oleh Bang Farhad gitu. Nggak main-main ini, banyak ini ya. Coba kita dengarkan pengacara Bang Farhad atau siapa ini. Menarik sebetulnya. Ini videonya. Ya, Agus ya. Kemudian saudara Andi Muhammad Rifaldi ini melalui korbannya telah melaporkan lah ke Polda Metro Jaya, tapi yang dilaporkan itu adalah Bu Elsa, bukan Pak Farhad ya. Itu laporan polisinya ya. Ya, artinya bentar, saya ngobrol dulu. Artinya apa? Tuduhan terhadap Pak Farhad Abbas itu tidak ada sebenarnya, itu adalah fitnah dan menuduh hal-hal yang tidak benar. Dan kemudian kita sudah juga membuat laporan polisi ya di Polres Jakarta Utara terkait dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oleh Andi Muhammad Rifaldi dengan menuduh Pak Farhad Abbas telah melakukan hal-hal terkait penggelapan dana pada korban Memiles untuk juga melaporkan Kamal Kermini dan Sanjay. Jadi korban-korban ini kepentingan hukumnya apa? Tapi juga ada korban juga yang akan melawan PT Aku Cinta Memiles ya. Itu ya. PT Aku Cinta Memiles iya enggak. Proses hukumnya kan kapan kan masuk persidangan kan tahun 2020 kan. Nah kemudian berubah dananya kayak yang berubah menjadi Aku Cinta Memiles. Nah kita sudah mengumpulkan total ada 20 korban yang kita mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan PT Aku Cinta Memiles ya. 20 korban ini telah dirugikan karena korban telah dirugikan sejumlah kurang lebih 4,5 miliar itu. Nah itu kita sudah laporkan di Polres Jakarta Utara. Saya sebagai pelapornya sendiri dan sudah diperiksa 5 korban ya. Nah nanti perkembangan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap korban-korban selanjutnya. Jadi sebenarnya tuduhan terhadap penggelapan dana ya terhadap Pak Farhad Abbas itu adalah tidak benar ya. Karena apa? Dana tersebut dipegang oleh Kamenkam. Bukan. Kenapa? Kalau memang abang yang nggak usah. Nah, udah Pak. Buktinya kan? Bukti yang ke Farhad maksudnya ya. Elsa. Nah, ini bukti dana mereka nih. Kayak begini Pak. Ini. Itu apa boleh dijelaskan nggak Bu? Ini bukan ke Farhad. Ini perusahaan. Ini tadi dana yang terhimpun di sini, dana yang terhimpun di perusahaan inilah yang diambil alih oleh Elsa dan Farhad. Itu intinya. Dana yang diambil alih, yang disita oleh Polda Jatim itu kembali semua karena perusahaan tidak terbukti investasi bodong. Tapi dana yang diamankan oleh lawyernya, yang mengaku lawyernya, supaya nggak disita katanya, itu yang tidak dikembalikan sampai sekarang. Sehingga yang punya dana mengatakan bahwa itu akan dibagikan ke para member-member yang memang susah gitu ya. Dan ini ada banyak sekali nih, cuma yang datang ini masih perwakilan. Banyak sekali yang mau datang. Jadi 3 malahan ya. Ada Elsa, Vidi, dan Farhad. Banyak ternyata korbannya nih. kawan yang lain. Tapi jawabannya kita tanya Bu Elsa, katanya ada. Sekarang kita masuk ke resepsionis, ruangan pintunya dikunci ya. Nah, jadi untuk harapan besok gimana Pak? Kita datang lagi? Datang lagi kita. Dikunci nggak tuh? Oke ya Bu ya, sama niatnya Bu ya, datang lagi. Kunci. Hilang. Ya, datang lagi besok. Kita datang. Kasian ya rakyat kecil gini ya. Kita sabar ya Bu ya, besok datang dengan jumlah yang besar ini. Jangan lupa dapat tangan Pak. Tuh lagi hujan masuk. Ditunggu hujan-hujanan, kasihan ya. Masyarakat kecil gini. Susah nemuin dia. Makanya secara diam-diam kita datang. Iya, bukan begitu. Kita baik-baik ya.
Tidak bisa dihadapin sendiri gitu ya. Harus ada bodyguardnya. Keluarga ibu ini banyak di sini soalnya. Ya makanya Bapak bilang ke Pak Farhat sana. Tadi udah ke Elsa Sari juga mereka. Mana buktinya kalau punya Ya itu urusan saya sama Pak Farhat. Kepada Bapak Farhat Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhat Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Buat kalian yang pengen nonton video fullnya itu ada di Drama Halu ya. Karena ada part 1, part 2, sama part 3. Gua mau ngerangkumin aja. Intinya mereka ini para UMKM menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhat Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh ya. Jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah, daripada disita mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah, intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhat Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhat Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh. Karena udah mencemarkan nama baik Farhat. Sebenarnya nggak perlu lapor. Kita satu Indonesia udah tahu namanya udah nggak baik. Nih Farhat ya, kemarin kan habis ditemuin sama Denny Sumargo. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Banyak banget nih yang mau ketemu. Buset, makin ngartis aja kayaknya. Sayangnya si Farhat itu pengen ditemuin janda bahenol katanya. Aduh, urusin dulu nih orang-orang baru mikirin janda bahenol. Ditinggal makan somai bentar aja udah ada aja ceritanya si Farhat ini. Katanya PKL, pembela kaum lemah. Ini mah pedagang kaki lima yang lu kibulin namanya PKL, pedagang kaki lima lu kibulin. Ngerti? Ini buru balikin nih duitnya nih, kasihan nih, udah pada lihat tuh. Sampai berkerut, berkeringat, panas-panasan di depan rumah lu, minimal suruh masuk kek. Kehujan-hujanan juga tuh. Apa. Lu kesibukan banget sih ngurusin duit 1,3 M-nya si Agus sampai lupa ada duit titipan yang ada sama lu yang jumlahnya jauh lebih besar puluhan miliar. Kasihan ini para PKL nih, yang bener dong. Lama-lama gue lihat-lihat ya rumahnya Farhat Abbas ini udah kayak rumahnya Willy Salim ya. Banyak banget yang nyamperin. Gitu ya juga sih kalau memang dititipkan katanya ya, memang dititipkan. Mungkin merasa daripada hangus ya dititipkan gitu. Tapi setelah dititipkan kok beda cerita gitu ya. Kok sama tuh ya dengan si Agus kemarin gitu ya. Jadi sebelum dapat uangnya melas-melas gitu ya. Dan baru tahu juga saya semeton kemarin ya, informasi dari mana gitu bahwa memang dana itu akan ditransfer ke Yayasan. Tapi secara pribadi si Agus meminta kepada Bang Densu ya untuk mentransfer ke rekening pribadi. Gitu permainannya Gus ya. Tapi udah diselamatkan juga si uangnya sekarang ya. Biar bisa lah berobat Gus ya, biar bisa berobat ke luar negeri, biar ada cangkokan mata nanti ya. Jadi kalau Anda bisa melihat, saya sih harapkan bisa melihat Gus. Setelah Anda bisa melihat, saksikan semua video selama ini gitu, yang di podcast di TV di mana itu ya. Jijik Gus. Jadi segitu teman-teman ya, semoga videonya bisa menghibur atau memberikan informasi terbaru tentang perkembangan dunia ya. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.